Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Taufik, semester 6. Saya di sini akan menjelaskan hasil resume pembelajaran manajemen media massa. Modul 5. Manajemen ialah menjelaskan fenomena keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan kegiatan usaha. Apabila satu organisasi bisnis terpuruk, maka kata kunci yang digunakan untuk menjelaskan fenomena tersebut adalah salah manajemen atau manajemen tidak baik. Bila satu organisasi bisa berkembang dengan baik, maka kata kunci yang digunakan adalah manajemennya baik atau ada perhatian pada manajemennya. Manajemen media massa ada 4 bidang, yaitu pertama, manajemen sumber daya manusia, yang kedua, manajemen produksi, yang ketiga, manajemen keuangan, yang keempat, manajemen pemasaran. Yang pertama, kita akan bahas manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan sumber daya terpenting bagi organisasi apapun. Satu organisasi hanya bisa berjalan dengan baik bila memiliki sumber daya manusia yang baik, yang dikelola dengan baik pula. Kini umumnya sumber daya manusia dipandang sebagai aset berharga yang pada dasarnya bekerja untuk mencapai tujuan pribadinya, yang pada umumnya sejalan dengan tujuan organisasi tersebut. Manajemen sumber daya manusia pada dasarnya merupakan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam mengolah sumber daya manusia organisasi. Dengan demikian, dalam manajemen sumber daya manusia ini kita akan melakukan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian sumber daya manusia. Penerapan fungsi-fungsi manajemen tersebut akan terlihat misalnya dalam membuat peta kebutuhan organisasi atas kualifikasi sumber daya manusia, sehingga akan dilakukan peningkatan kualifikasi melalui pelatihan dan perekrutan sumber daya manusia. Fungsi-fungsi pokok manajemen sumber daya manusia meliputi yang pertama, rekrutmen, yang kedua, kompensasi, yang ketiga, evaluasi dan manajemen kinerja, yang keempat, promosi, yang kelima, pengolahan relasi, dan yang keenam, perencanaan sumber daya manusia. Dengan melihat fungsi utama manajemen sumber daya manusia seperti diuraikan di atas, maka para pakar manajemen menunjukkan pentingnya membangun sistem informasi manajemen sumber daya manusia tersebut. Paduan berbagai sistem informasi itu seperti sistem informasi sumber daya manusia, sistem informasi produksi, sistem informasi keuangan, dan seterusnya akhirnya membentuk sistem informasi manajemen atau yang dikenal SIM. Pada dasarnya, sistem informasi itu merekam atau menyimpan kumpulan peristiwa atau fakta. Kemudian peristiwa atau fakta itu dikumpulkan dengan cara tertentu sehingga menjadi data. Oleh karena itu, dalam sistem informasi manajemen, informasi tadi sering disebut sebagai sistem penunjang kebutuhan atau DSS, Decision Support System. Bila satu organisasi media hendak mengembangkan diri dan meningkatkan mutu isi media, maka jelas akan dibutuhkan lebih banyak tenaga profesional tadi. Bila organisasi media itu hendak meningkatkan jumlah pendapatan dari perikanan, maka jelas yang diperlukan adalah staf pendukung, khususnya staf pemasaran. Dari situ baru kita bisa tentukan kualifikasi dan kompetensi tenaga yang dibutuhkan tersebut. Itu sebabnya dalam manajemen sumber daya manusia pentingnya untuk memperhatikan visi dan misi organisasi. Apa yang kita lakukan manajemen sumber daya manusia adalah menjalankan visi dan misi organisasi yang terkait dengan sumber daya manusia dan kebutuhan sumber daya manusia untuk mewujudkan visi dan misi organisasi tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka kita bisa menyimpulkan bahwa kebutuhan sumber daya manusia organisasi muncul dari kesenjangan antara kondisi nyata sumber daya manusia dan kondisi yang diharapkan dari sumber daya manusia. Kondisinya bisa kita ketahui melalui sistem informasi manajemen sumber daya manusia. Sedangkan kondisi yang diharapkan merupakan penjabaran dari visi dan misi organisasi. Kesenjangan di antara keduanya akan menimbulkan kebutuhan pada sumber daya manusia. Yang kedua, manajemen produksi media massa. Prinsip manajemen produksi adalah menghasilkan produk secara efektif dan efisien. Agar produk tersebut bisa dihasilkan dengan efektif dan efisien,
serta bermutu. Tentu fungsi-fungsi manajemen penting dijalankan dalam kegiatan produksi. Dengan melakukan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian secara cermat sehingga akan bisa dihasilkan produk yang sesuai dengan harapan pelanggan. Dalam sebuah manajemen produksi ada yang dinamakan proses produksi sebagai satu sistem. Artinya dalam kegiatan produksi itu ada 3 macam, yaitu masukan, proses, dan keluaran. Masukan adalah dalam sistem operasi media massa baik media cetak maupun media elektronika. Apa yang menjadi masukan dalam sistem operasi ini berlaku juga. Media massa akan membutuhkan modal, bahan baku, orang, peralatan, informasi, dan energi. Yang kedua, operasi atau proses. Dalam operasi media massa juga akan ada pemrosesan, yaitu perancangan, pabrika, pemrosesan, perakitan, penyimpanan, dan pengapalan. Contoh proses pada media cetak yang menyiarkan pemberitaan. Ada pemrosesan dari peristiwa yang diliput wartawan, lalu diolah menjadi berita oleh wartawan, ditempatkan oleh redaksi pada rubrik atau halaman. Keluaran. Dalam operasi media massa juga akan ada keluaran yang menghasilkan keluaran berupa barang dan jasa. Contohnya media cetak berupa koran, majalah, dan lain-lain. Kata kunci untuk bisa menjalankan produksi dengan baik tentulah manajemen produksi yang baik. Itu sebabnya kemampuan manajerial menjadi sangat penting di samping kemampuan teknis, seperti menulis berita, memproduksi siaran berita, atau meliput berita. Dengan kemampuan manajerial itu diatur semua proses dalam menghasilkan isi media massa tersebut. Yang ketiga, manajemen keuangan. Menurut Irawati, manajemen keuangan adalah suatu proses dalam pengaturan aktivitas atau kegiatan keuangan dalam suatu organisasi, di mana di dalam termasuk kegiatan planning, analisis, dan pengendalian terhadap keuangan yang biasanya dilakukan oleh manajer keuangan. Manajemen keuangan dapat juga diartikan sebagai seluruh aktivitas atau kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan upaya untuk mendapatkan dana perusahaan dengan meminimalkan biaya serta upaya penggunaan dan pengalokasian dana tersebut. Menurut Irawati, fungsi manajemen keuangan adalah ada 2, yaitu kegiatan mencari dana atau obtain the fund. Yang kedua, kegiatan menggunakan dana atau allocation the fund. Dengan demikian jelaslah bahwa ada 2 fungsi pokok, yaitu mendapatkan dan mengalokasikan penggunaan dana. Dari mana dana itu diperoleh? Bisa dari pemegang saham, sumbangan masyarakat, atau pinjaman bank. Semua dana tersebut tentu saja harus dialokasikan dengan baik, sehingga dana yang tersedia dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menunjang proses produksi. Ada 3 macam keputusan manajemen keuangan, yaitu keputusan investasi. Keputusan investasi adalah keputusan yang diambil oleh manajer keuangan dalam allocation the fund atau pengalokasian dana ke dalam bentuk investasi yang menghasilkan laba di masa yang akan mendatang. Keputusan investasi ini akan tergambar dari aktivitas perusahaan, yaitu perbandingan antara current assets dengan fixed action. Yang kedua, kebutuhan pendanaan. Kebutuhan pendanaan adalah kebutuhan manajemen keuangan dalam melakukan pertimbangan dan analisis perpaduan antara sumber-sumber dana yang paling ekonomis bagi perusahaan untuk mendanai kebutuhan investasi serta kegiatan operasional perusahaan. Keputusan ini akan tercermin dari sisi pasifa perusahaan dengan melihat baik data jangka pendek maupun jangka panjang, sedangkan perbandingan yang terjadi disebut dengan struktur finansial. Yang ketiga, keputusan dividend. Keputusan dividend adalah keputusan manajemen keuangan dalam menentukan besarnya proporsi laba yang akan dibagi kepada para pemegang saham dan promosi dana yang akan disimpan di perusahaan sebagai laba ditahan untuk mempertumbuhan perusahaan. Keputusan dividend ini akan mempengaruhi struktur modal dan struktur finansial. Adapun tugas pokok manajemen keuangan adalah memaksimalkan laba dan meminimalkan biaya. Tugas utamanya adalah peramalan dan perencanaan, keputusan investasi dan pembiayaan, pengkoordinasi dan pengendalian, serta interaksi dengan pasar modal. Yang keempat, manajemen pemasaran.
Pemasaran berorientasi pada pelanggan, sehingga melalui pemasaran kita memberi nilai pada produk yang dibuat sebagai sesuatu yang membantu menyelesaikan permasalahan atau memenuhi kebutuhan pelanggan. Ada 3 lingkungan yang akan memengaruhi kegiatan pemasaran, yaitu lingkungan makro, lingkungan mikro, lingkungan internal. Lingkungan makro yang di dalamnya ada faktor-faktor ekonomi, politik, sosiokultural, dan teknologi. Kita sudah membahas bagaimana lingkungan makro ini mempengaruhi organisasi. Yang kedua, lingkungan mikro, yaitu lingkungan yang akan mempengaruhi langsung pada organisasi dan produk yang dihasilkan, yaitu konsumen, pemasok, dan stakeholder. Yang ketiga itu lingkungan internal, yaitu lingkungan di dalam organisasi sendiri yang meliputi manusia, uang, mesin, material, dan pasar. Bila lingkungan organisasi kita namakan sebagai lingkungan internal, maka lingkungan makro dan mikro merupakan lingkungan eksternal dalam kegiatan pemasaran. Dalam manajemen pemasaran ada yang dinamakan bauran pemasaran. Ini pada dasarnya merupakan paduan variabel-variabel produk, harga, promosi, dan distribusi dalam kegiatan pemasaran. Bauran pemasaran ini populer dengan istilah 4P: produk, price, promotion, dan place. Menurut Kim dan Norbert 2005, dalam jam strategi pemasaran ada 2, yaitu strategi lama dan strategi baru. Strategi samudra merah atau lama bersaing dalam ruangan pasar yang ada, mengeksploitasi perwitan yang ada, memenangkan persaingan, melakukan perdagangan yang membutuhkan biaya, menyatukan keseluruhan sistem kegiatan perusahaan dengan pilihan strategi, melakukan diferensi atau harga murah. Strategi samudra biru atau baru, menciptakan ruang pasar yang tak tersaingi, membuat kompetisi jadi tidak relevan, menciptakan dan menangkap kebutuhan baru, menghentikan perdagangan yang membutuhkan biaya, menyatukan seluruh sistem kegiatan perusahaan untuk mewujudkan diferensi atau biaya rendah. Dalam manajemen pemasaran juga perlu dilakukan pemosian produk. Pemosian itu dilakukan dengan pertama kali menyusun peta positioning. Tak kalah pentingnya juga melakukan pengendalian pemasaran, yang langkah-langkahnya adalah penetapan tujuan, penentuan standar, pembandingan hasil dan standar, dan melakukan koreksi dan pembaruan. Itu tadi resume materi manajemen media massa. Ada 4, itu manajemen sumber daya manusia, manajemen produksi, manajemen keuangan, dan manajemen pemasaran. Itu tadi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.